Saya Daryl Muhammad, saya ingin menjelaskan tentang transformasi digital di Sekolah Harapan Bangsa. Ya, pada daftar isi ini kita ada pendahuluan yang pertama, tujuan proyeknya, yang kedua identifikasi masalah, lalu analisis situasi dan SWOT, lalu ada rencana solusi dan teknologi, serta penelitian, implementasi dan anggaran, lalu pendidikan digital dan kesetaraan. Ya, sebenarnya Sekolah Harapan Bangsa ini sedang menerapkan transformasi digital, tapi dia mengalami kendala teknis seperti internet perangkat, SDM, literasi digital, dan manajerial. Lalu tidak ada kebijakan atau anggaran. Sebenarnya tujuan proyek ini kita mengidentifikasi masalah apa nih dari digitalisasi ini. Lalu rancangan solusi strategis apa dan teknologi apa yang kita harus rancang agar bisa baik ke depannya. Lalu susunan pelatihan untuk guru dan stafnya, serta simulasi implementasi dan strategi keberlanjutan. Oke, kita mengidentifikasi masalah utamanya nih. Yang pertama ada masalah teknis, internetnya lambat dan belum merata. Jika kalau misalkan ada di sekolah itu tidak ada internet, tapi kita ingin menggunakan seperti LMS atau segala apapun itu yang melalui online, jika internet lambat dan belum merata itu tidak akan menjadi efisien karena akan memotong waktu yang sangat banyak untuk membenarkan sinyal dan WiFi tersebut. Lalu jika ada perangkat terbatas, itu seperti di sana nanti ada yang tidak terbagian seperti tablet atau laptop atau lab komputer seperti itu. Lalu tidak ada backup data dan cloud. Jadi kalau misalkan ada siswa yang menginput username atau naruh seperti file, dokumen, atau tugas-tugas, tidak ada backup dan cloud itu bahaya karena akan hilang. Lalu apalagi belum punya LMS. Kalau belum punya LMS, susah untuk mengelola semua yang ada di situ. Untuk masalah SDM, maaf. Guru belum terbiasa teknologi. Itu untuk guru-guru yang mungkin senior, yang tidak terlalu mahir dalam berteknologi. Itu akan membuat, bukan membuat masalah, menyulitkan. Karena kita perlu mengajarkannya lagi untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Lalu literasi digital rendah dan tidak adanya admin IT. Tidak ada admin IT tidak bisa mengelola LMS dengan baik. Lalu ada masalah manajerial itu seperti tidak ada kebijakan digital, tidak masuk rencana strategis, tidak ada anggaran khusus seperti itu. Ya, untuk analisis SWOT dan kesiapannya. Analisis SWOT itu Sekolah Harapan Bangsa yang pertama itu kekuatan, strength. Itu dukungan dari kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mendukung dengan adanya kegiatan ini atau pembelajaran seperti ini, dan guru muda yang melek teknologi, yang mengerti teknologi. Lalu kelemahan itu infrastrukturnya lemah dan guru senior itu kurang adaptif, kurang dikarenakan ketidakpahaman teknologinya jadi dia kurang adaptif. Peluangnya itu banyak banyak platform-platform edukasi yang gratis, lalu dapat bantuan dari TIK pemerintah atau swasta. Ancamannya bisa penolakan dari guru, lalu keamanan data yang tidak aman. Jadi jika keamanan datanya tidak aman, kemungkinan itu menjadi ancaman bagi sekolah tersebut. Untuk penilaian kesiapan tahap awal digitalisasi belum terintegrasi, tapi ada semangat dan peluangnya. Ya kita punya solusi strategis nih. Solusi jangka pendeknya itu pelatihan dasar Google Workspace atau Zoom. Lalu perbaikan internet. Lalu juga bentuk tim IT internal. Solusi jangka panjangnya implementasi LMS modul atau Google Classroom. Digitalisasi absensi dan nilai. Lalu simpan materi di cloud atau Google Drive. Rekomendasi teknologi ada LMS modul, GCR, absensi. Kalau untuk absensi hadir dan feature support. Untuk komunikasi bisa WhatsApp dan Google Calendar. Untuk reminder saja. Nah, untuk pelatihan, implementasi, dan anggaran ini yang pertama ada pelatihan SDM seperti workshop rutin untuk guru dan staf. Jadi untuk guru dan staf kita melakukan workshop rutin itu seperti kayak pelatihan bagaimana cara menggunakan LMS tersebut. Lalu ada mentor digitalnya tuh harus muda, senior agar mengerti. Lalu ada modul atau tutorial praktis seperti Google, Zoom, dan Canva. Simulasi implementasi selama 6 bulan. Bulan pertama survei dan pelatihan dasar. Lalu bulan kedua upgrade internet dan perangkat. Bulan ketiga uji coba LMS dan absensi digital. Bulan keempat sampai keenam evaluasi pelatihan lanjutan dan implementasi penuh. Kemungkinan estimasi anggaran secara ringkas itu internet 2 juta per bulan kemungkinan.
hosting LMS 3 juta per tahun, lalu ada workshop 1 juta per kegiatan, dan cloud gratis dari Google for Education. Jadi Google yang untuk pendidikan, untuk siswa, seperti itu. Nah, di sini ada risiko, kesimpulan referensinya. Yang pertama ada risiko dan ada mitigasinya. Jika adaptasinya lambat, kita bisa mempunyai mentor plus modul yang ringan. Lalu jika ada gangguan teknis, kita mempunyai tim internal IT. Lalu jika dana terbatas, kita bisa mengajukan ke CSR atau dinas. Nah, kesimpulan saya, transformasi digital dapat dimulai dari langkah kecil dan bertahap. Fokus pada SDM, infrastruktur, dan platform sederhana. Evaluasi rutin dan budaya digital menjadi kunci keberlanjutan. Berikut referensi yang saya dapatkan. Ya, seperti itu presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.